juga pada siang hari ini Bapak Saiful Anwar, SEMSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo. Terima kasih Pak, penghargaan yang sangat tinggi dan yang saya hormati buat Bapak. Adapun untuk acara webinar kali ini, sebenarnya ingin menjelaskan kepada seluruh warga masyarakat agar dapat mengenali dunia finansial teknologi yang akhir-akhir ini berkembang sesuai dengan proses revolusi digitalisasi. Pada saat sekarang ini masyarakat Indonesia dinilai masih kurang mengenal tentang produk industri keuangan. Hal ini menjadi tantangan bagi industri keuangan Indonesia, apalagi kondisi COVID-19 saat ini, sehingga banyaknya pelaku ekonomi itu menjadi agak terpuruk sehingga roda perekonomian tidak berjalan. Nah, tugas PT Artasimu Indonesia ini adalah bagaimana mengembangkan potensi ekonomi yang ada di tingkat 2 hingga tingkat desa agar roda perekonomian itu menjadi berjalan kembali. Inilah tantangan kita ke depan dalam proses melewati pandemi COVID-19 ini agar keterpurukan ini bisa bangkit kembali. Untuk itulah PT Artasimu Indonesia selaku brand pemilik agar masyarakat juga tidak terjerat oleh financial teknologi, P2P lending, pinjaman online. Dan kebetulan memang Indonesia dengan brand Cangkul ini produknya adalah P2P lending, yaitu meminjamkan modal kepada pelaku usaha, unit menengah, unit usaha rumah maupun yang lainnya. Alhamdulillah hadir di sini adalah Pak Saiful Anwar, SEMSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo, yang akan menjelaskan sedikit gambaran perkembangan tentang perekonomian yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, ya umumnya, dan bagaimana perkembangan dunia usaha yang ada di Kalimantan Utara dan bagaimana cara-caranya untuk proses lebih baiknya ke depan. Untuk waktu dan tempat untuk Pak Saiful Anwar, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Agung. Mas Agung ya? Iya, siapa? Ya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, ya partisipan yang hadir pada peserta. Memang saya juga kaget tiba-tiba ada telepon diminta sebagai narasumber tentang fintech ini, ya. Tapi saya akan coba memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu, terutama yang bergerak di bidang usaha atau pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi menengah ke bawah, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu. Ya, ini secara teori Pak ya, Bapak Ibu, saya akan jelaskan tentang teori, ya, terutama peran fintech di dalam UMKM, ya. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis teknologi, ya, pasti kita berhubungan dengan digital, ya, berhubungan dengan digital. Nah, karena masyarakat kalau nggak mampu menggunakan digital, ya akan tertinggal. Misalkan sekarang banyak startup lokal seperti Gojek, Bukalapak, ya, Traveloka, maupun Grab, ya, itu semua menggunakan bisnis teknologi, ya. Lanjut. Nah, fintech, ya, jadi istilah fintech itu atau sering disebut adalah financial teknologi, ya. Nah, financial teknologi adalah penggabungan dari pengelolaan keuangan dengan menggunakan sistem teknologi, ya. Jadi fintech itu kalau saya definisikan itu adalah sebagai langkah inovasi, ya, terhadap layanan keuangan.
menurut National Digital Research ya Center atau NDRC. Ya. Jadi layanan keuangan fintech itu merupakan inovasi di sektor keuangan yang dipadukan dengan sentuhan teknologi modern. Ya, contoh transaksi layanan fintech meliputi transaksi seperti pembayaran, investasi, kredit online, transfer, dan rencana keuangan. Semuanya ada di teknologi, yaitu menggunakan HP, ya, ada aplikasinya dan seterusnya, gitu ya. Lanjut. Nah, ini lanjutan. Jadi fintech itu merupakan pemanfaatan teknologi dan sebuah bisnis yang inovatif di sektor keuangan. Nah, inovasi keuangan itu merupakan pemanfaatan teknologi, menghasilkan cara baru dalam lembaga keuangan. Misalkan itu adalah simpanan, pinjaman, investasi, atau e-payment. Ya. Lanjut. Nah, startup yang bergerak di bidang jasa keuangan itu mencoba memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Perpaduan antara teknologi dan keuangan ya sering diartikan ya sebagai finansial teknologi atau fintech. Ya, dengan munculnya fintech diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalkan hari ini Cangkul ya mengadakan sosialisasi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Tetapi pada hari ini peserta webinar adalah masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, silakan. Ya, bagaimana dengan faktor-faktor perkembangan industri fintech? Ya, karena industri fintech itu kan baik perkembangan luar biasa. Karena apa? Karena adanya perubahan pola pikir konsumen. Ya, terus ada kemajuan digital. Ada perubahan tren, ya, menurunnya loyalitas terhadap merek dan institusi, ya. Terus ada akses yang semakin mudah, terus penawaran produk yang menguntungkan, ya. Terus terhadap juga ada dukungan kebijakan dari pemerintah atau regulasinya, ya. Next. Nah, bagaimana peran perbankan pada UMKM? Banyak lembaga keuangan, khususnya perbankan, dan koperasi simpan pinjam itu mendapatkan program dari pemerintah untuk membantu UMKM di Indonesia untuk mempermudah akses permodalan. Selain itu juga untuk meningkatkan total aset lembaganya, hal yang dilakukan adalah dengan mengembangkan fintech atau finansial teknologi untuk mempermudah layanan kepada UMKM. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, ya, UMKM itu sangat terdampak sama sekali. Maka muncullah kebijakan-kebijakan dan regulasi pemerintah terhadap para pelaku ekonomi, terutama yang UMKM tersebut. Yaitu tadi salah satu mempermudah modal, mempermudah penurunan bunga, tunggakan kredit, ya, dan seterusnya. Ya. Lanjut. Nah, inklusi keuangan, di mana kita tahu bahwa Indonesia, di negara Indonesia itu ada kelompok masyarakat yang dikhususkan untuk mendapatkan akses keuangan. Antara lain adalah kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, ya, seperti kan pekerja migran atau wanita, disabilitas, ya, anak telantar, lansia, penduduk daerah tertinggal serta pelajar dan pelaku UMKM, ya. Inklusi keuangan itu adalah merupakan keadaan di mana kurangnya jumlah masyarakat yang memiliki akses perbankan. Karena tidak semua masyarakat itu punya akses ke perbankan, apalagi kepada Cangkul tadi, misalkan Cangkul, ya, yang memberikan pemodalan terhadap masyarakat kelas bawah. Terus kadang-kadang juga masyarakat itu cenderung atas kepemilikan harta benda tidak bergerak untuk digunakan dan diuangkan sehari-hari, ya. Lanjut. Nah, inklusi keuangan dalam ini merupakan keadaan individu atau seseorang, ya, dalam memanfaatkan jasa keuangan, ya, yang ada dan memanfaatkan kelompok yang belum sadar manfaat menggunakan jaringan akses keuangan melalui akses yang ada dengan biaya yang dikeluarkan rendah, ya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, bagaimana dengan peran fintech tadi, ya, finansial, sehingga berdampak pada pemanfaatan fintech
untuk membantu kegiatan usahanya oleh pemilik UMKM. Ya, jadi memang penggunaan aplikasi yang ada di HP Anda, Bapak Ibu, ya itu sangat membantu, ya, karena banyak jasa-jasa keuangan yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal, ya, melalui akses fintech tadi, gitu, ya. Nah, faktor yang harus pemilik menggunakan fintech adalah mengikuti perkembangan fintech, ya, termasuk konsumen, terus keamanan dan kenyamanan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kolaborasi perbankan dengan fintech, ya. Jadi kolaborasi antara perbankan dan finansial teknologi itu bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan literasi keuangan UMKM, ya. Pemerintah itu gencar mengkampanyekan gerakan nasional transaksi non tunai, ya, sehingga terbentuk less cash society dalam transaksi. Apalagi sekarang masa pandemi kita dianjurkan transaksi dengan menggunakan non tunai, ya. Nah, sekarang ada program dari Bank Indonesia itu menggunakan kris, ya. Jadi transaksinya menggunakan kris karena kita khawatir kalau memegang uang kertas takut nanti ada virus-virus daripada pandemik, ya, di uang tersebut. Maka transaksi kita dilakukan daripada masa pandemik ini, ya. Oke, lanjut. Nah, termasuk juga menggunakan smartphone, ya, dapat menjadi jawaban atas upaya pemerintah membangun less cash society tadi, ya. Nah, jumlah penggunaan handphone di Indonesia itu sudah sangat banyak. Nah, penetrasi smartphone di Indonesia itu sudah melebihi akun bank di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan fintech dalam meningkatkan literasi keuangan pada UMKM, ya, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, bagaimana cara memilih? Mohon maaf, di situ nggak ada, Mas. Cara memilih fintech yang tepat, dalam kurung adalah legal dan ilegal, ya. Ciri-ciri fintech yang legal atau yang resmi. Yang pertama, mohon Bapak Ibu, ya, terdaftar dan diawasi oleh OJK, ya. Yang kedua, transparansi setiap biaya dan denda. Yang ketiga adalah maksimal pengembalian denda tidak melebihi dari 100% dana diterima. Yang hanya kamera, ya. Terus dikopor oleh asuransi. Untuk risiko peminjaman tidak dapat memiliki dana melebihi dari 90 hari, ya. Terus memiliki layanan pengaduan konsumen. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri fintech yang ilegal, yang tidak resmi? Menjanjikan kemudahan pendanaan, ya, menawarkan bunga yang tinggi dan jangka waktu yang singkat, menyerap data pribadi atau kontak nasabah, ya, tidak memiliki identitas yang jelas, terus tidak terdaftar izin secara resmi di OJK. Saya kira itu, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan secara singkat ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan buat para pelaku ekonomi dan peserta webinar pada siang hari ini. Jadi memang kita harus berhati-hati, ya, memilih, ya, lembaga jasa keuangan yang kira-kira yang legal dan maupun yang tidak ilegal tadi yang saya bacakan tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan untuk Pak Saiful atas waktunya dan penjelasannya tentang fintech. Nah, sebelum berlanjut untuk acara tanya jawab, sebenarnya saya hanya menjelaskan sedikit bahwa Cangkul itu adalah memang pinjaman online. Kenapa kita memakai nama Cangkul? Cangkul itu adalah istilah dari Cangdak Kulak. Nah, aplikasi kita sudah terdaftar di Play Store. Yang kedua, bahwa tugas dan visi kita adalah memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap kemajuan inovasi dan teknologi terhadap pelaku usaha kecil UMKM. Itu yang kita sasar karena untuk meningkatkan roda perekonomian dan daya beli masyarakat. Terus misinya kita adalah untuk meningkatkan
margin pendapatan pelaku usaha UMKM melalui modal tambahan dari kami. Karena kita harus akui, banyak juga program-program pemerintah yang memang jujur saja secara keuangan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah terserap untuk pandemi COVID-19. Sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat menerima bantuan tersebut. Sehingga itulah tugas kami yang telah diberikan dan dibebankan oleh OJK dan pemerintah agar mengembangkan potensi ekonomi yang ada di daerah-daerah. Yang kedua adalah memberikan fasilitas pinjaman modal dengan mudah, tidak berbelit-belit, tidak melalui proses yang sangat sulit, tidak perlu agunan dan segala macamnya, ini hanya lewat online. Tapi betul yang dikatakan oleh Pak Syaiful tadi, masyarakat harus bijak dalam memilih fintech, P2P lending, pinjaman online untuk modal usaha. Inilah kebijakan itu dilihat dari pertama masalah legalitas dan ilegal. Kalau untuk Cangkul sendiri secara legalitas kita sudah terdaftar di OJK. Boleh dilihat dari itunya slide kita untuk OJK-nya. Tolong Mas, ini dari Cangkul. Nah, inilah perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK. Kita sudah terdaftar di OJK. Itu yang pertama, sehingga proses pengawasan sangat jelas. Maka dari itu, pihak OJK juga meminta kita selaku pelaku usaha fintech P2P lending untuk mensosialisasikan agar masyarakat tidak terjerat dalam pinjaman online yang ilegal. Seperti yang dikatakan Pak Syaiful tadi, betul bahwa sekarang banyak yang ilegal. Untuk yang legal sendiri terdaftar di OJK sebanyak 160 untuk seluruh Indonesia, hanya 160 ya. Indonesia. Iya, hanya 160. Sisanya itu ilegal. Seperti yang mungkin masyarakat lihat, banyaknya masuk SMS dengan pinjaman-pinjaman modal yang sangat mudah, dengan bunga yang tinggi, dan jangka waktu yang singkat. Itu banyak masuk ke SMS. Nah, kita tidak pernah melakukan itu yang legal. Nah, tugasnya itu tadi, kita mensosialisasikan ini kepada seluruh warga masyarakat agar tidak terjerat pinjaman online yang ilegal. Begitu. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita sudah terdaftar di Play Store, nanti bisa di-download di Play Store. Silakan download di Play Store. Di situ ada banyak ya prosesnya, ya kan? Dari mulai pinjaman kita berapa, ya kan, untuk apa, proses verifikasi tidak berbelit-belit, tidak melalui bank, tapi proses untuk transaksi pinjaman itu pasti transfernya melalui bank. Nah, inilah ketakutan kita kalau seandainya ada beberapa masyarakat yang tidak paham tentang fintech. Nah, selain itu juga banyak PT Cangkul ini selain bergerak di bidang pinjaman online, kita juga melakukan pendampingan termasuk dalam promosi pemasaran yang ada di UMKM, seperti yang kita lakukan di beberapa kota kabupaten, contohnya di Bekasi, kita mendampingi beberapa jenis UKM untuk masuk ke pasar ya, seperti masuk ke pasar Alfa, Indomaret. Nah, itu kita melakukan pendampingan. Selain itu juga kita melakukan pendampingan dalam proses penyaluran. Sehingga itu tadi bahwa ketika memang meminjam untuk modal usaha, diharapkan itu tidak untuk kebutuhan sehari-hari, tapi untuk perputaran modal. Kita juga mempunyai call center agar masyarakat dapat mengajukan apapun keluhannya ketika memang mereka belum mampu untuk melunasi sesuai dengan jangka waktu atau temponya, sehingga kita bisa melakukan restrukturisasi. Di lain sisi, pihak Cangkul juga memiliki punishment dan reward ya, dalam artian punishment seandainya memang dalam proses peminjaman ini masyarakat ataupun nasabah belum bisa mengembalikan, tapi tidak ada etikat niat baik, kita bisa lakukan nilai merah. Sedangkan yang melakukan pembayaran dengan baik, ketika ada ingin melakukan penambahan modal, ya itu bisa kita lakukan
Dan diingat bahwa ini melalui online, sehingga memudahkan masyarakat tidak lagi datang ke bank, melakukan verifikasi, memberikan agunan, dan lain-lain. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan dari PT Cangkul. Kalau seandainya ada peserta webinar yang ingin bertanya kepada kami selaku pihak PT Artesimu Indonesia atau brand Cangkul, ataupun ada yang ingin bertanya dengan Pak Saiful, waktu dan tempat kami persilahkan untuk peserta. Silakan. Silakan pada peserta webinar. Ada yang bertanya kah? Silakan. Mumpung masih ada kita selaku PT Cangkul dan Pak Saiful yang meluangkan waktunya untuk bersama kita. Ya mungkin ada. Ya, halo. Ada. Ya, halo, ada? Ya, Mas John ini mau tanya. halo. Jawa? Ya, halo, silakan. Dengan siapa? Ya, dengan Joni nih. Halo. Silakan Pak Joni. Silakan Pak Joni. Halo. Ya, silakan lanjut Pak Joni. Ya, mau nanya nih, dengan adanya dampak COVID begini nih, apakah teman-teman yang ingin mau meminjam, apakah dipermudahkan apa enggak? Apakah seperti dengan kondisi seperti biasa dengan adanya pandemi COVID ini? Pertanyaan untuk Ada pengaruhnya enggak untuk untuk peminjaman dana ini? ini pertanyaan untuk PT Cangkul ya? Apa enggak ya? Ya, ini pertanyaan untuk PT Cangkul ya, Pak? Ya, Pak John. Cangkul. Halo. Ya. Ya, ini Ya. pertanyaan untuk PT Cangkul ya? Halo, Pak John. Untuk para nasabah, saya kira seandainya ataupun Pak John coba lihat ataupun mendownload Cangkul di Play Store, di situ kita bisa lihat berapa jumlah pinjamannya, berapa waktunya, dan mekanismenya seperti apa. Semuanya serba online, jadi tidak mempersulit ataupun memperumit. Hanya mungkin ada proses verifikasi sedikit ya, karena kita berhubungan dengan perbankan. Sehingga kita juga tidak bisa serta-merta seperti yang fintech ilegal lakukan, begitu mendaftar langsung mendapatkan gitu loh. Jadi kita tetap ada proses verifikasinya, dan itu tidak juga mempersulit sih. Tuh, gimana Pak Joni? Gitu. Ya, baik. Boleh. Satu lagi nih. Ya, silakan Pak Joni. Ya, apa tadi ya? Ya, satu lagi. Untuk bunganya gimana nih? Misalnya kalau kita lambat pembayaran. Enggak. Pada hakikatnya kita PT Cangkul menerapkan bunganya, rate-nya itu sama ya, tidak ada kenaikan, bahwa bunganya itu hanya 0,06%. 0,06%. Nah, Pak John bisa coba nanti di-download saja di Play Store di Play Store Ya. tentang brand Cangkul ini.
Yang di situ bisa dilihat semuanya kok kita jelaskan bahwa kita tidak menutup-nutupi masalah bunga, masalah keterlambatan, masalah yang lain-lainnya. Itu coba silakan download. Kalau memang seandainya ini berkenan, silakan ajukan pinjaman itu. Kalau memang tidak berkenan, tidak apa-apa. Yang penting kita hanya menjelaskan bahwa PT Cangkul ini legal dan kita mensosialisasikan ini karena memang pihak OJK yang memberikan kita untuk melakukan sosialisasi ke beberapa daerah. Gitu Pak Jo. Gitu. Satu lagi Mas, untuk syaratnya gimana nih? Apakah kita mudah atau seperti finance lain atau gimana ya? Untuk syarat pinjamannya? Kalau untuk online nih. Iya, kalau untuk syarat-syaratnya itu bisa diikuti saja secara online. Ya, karena begitu Pak John mendownload ataupun menginstal di Play Store Cangkul, itu bisa dilihat, bisa diikuti, sehingga dengan jangka waktu tertentu kita bisa verifikasi dan itu tidak lama dan tidak butuh agunan dan segala macamnya seperti mungkin di bank ya, karena kita tahu tadi kita jelaskan bahwa memang kondisi keuangan negara pada saat ini memang terfokus untuk COVID-19 sehingga negara juga tidak bisa memberikan semuanya keuangan untuk membantu UMKM. Nah, itulah fungsinya kita perusahaan fintech khususnya untuk permodalan itu memberikan bantuan untuk pelaku usaha. Gimana Pak John? Ya, dan satu lagi, ini kan Cangkul terdaftar di OJK ya? Iya Pak John. Ya, jadi apakah misalnya teman-teman yang pernah melakukan pinjaman di finansial lain, terus blacklist nih, apakah kita pinjam di Cangkul, apakah terpengaruh apa enggak nih masalah blacklist di bank tersebut? Pertama ini, kalau untuk pinjaman ke bank itu kan urusan bank, tapi kita tetap berkoordinasi dengan pihak bank, permasalahan latar belakang dari nasabah kita, apakah memang dia betul-betul digunakan untuk usaha, makanya nanti kita ada proses pendampingan lanjutan untuk pencairan pendanaan dan segala macamnya. Itu nanti bisa dilihat kok di di Play Store itu, Cangkul tersebut, dan kita punya call center-nya kok, sehingga ada keluhan apapun juga bagi nasabah bisa langsung menelpon kami di call center, sehingga bisa kami jelaskan semuanya di situ. Oh baik, oke. Cukup Pak John? Cukup, makasih Bang. Oke, ya untuk peserta selanjutnya silakan. Ya, untuk Pak Agung, saya bisa nambahkan Pak Agung. Oh boleh, silakan Pak Saiful, silakan. Ya, jadi kepada Bapak Ibu, terutama para pelaku ekonomi ya yang bergerak di bidang UMKM, selama pandemi COVID-19 ini kan ada program pemerintah itu, ya program pemerintah membantu UMKM, ya misalkan kena dampak daripada usahanya, maka diberikanlah bantuannya itu kan 2,4 juta rupiah itu. Tetapi ya harus ada terdaftar secara resmi gitu loh. Makanya usahanya terdaftar dan harus lapor kepada pemerintah setempat di mana UMKM itu berada. Jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan itu program oleh pemerintah selama pandemi COVID-19 ini, terutama para pelaku UMKM. Ya, supaya memanfaatkan bantuan tersebut ya sampai usahanya nanti berjalan dan pandemik kembali normal kembali gitu loh ya. Saya kira itu tambahan saya Pak Agung supaya masyarakat paham dan tahu gitu loh ya. Oke, terima kasih Pak Saiful atas masukannya. Memang betul ada beberapa bantuan dari pemerintah terhadap UMKM. Itu tadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat terfokus untuk COVID-19 sehingga tidak mungkin semuanya. Makanya kita sebagai pelaku usaha fintech ini berusaha untuk membantu sebisa mungkin pemerintah agar roda perekonomian kita bisa berjalan dengan baik selama masa COVID-19 ini. Oke, silakan ada peserta webinar yang lainnya ingin bertanya pada Pak Saiful atau pihak Cangkul, kami persilakan. Saya mau tanya. Silakan, dengan Ibu siapa? Opo.
Namanya siapa, Bu? Nama siapa, Bu? Dengan Ibu siapa? Halo. Ya, halo. Ibu siapa? Silakan, Bu. Halo, Halo, Ibu. Iya, silakan, Bu. Dengan Ibu siapa? selamat siang. Saya Bu Robianti dari Kabupaten Nunukan. Ya, Silakan, Bu. ini ada pertanyaan, ada saran, dan ada usul. Nah, kalau berbicara masalah pinjaman online ini memang ngeri-ngeri sedap. Karena beberapa yang terjadi di pelaku usaha di Kabupaten Nunukan itu sangat sangat miris sekali yang berhubungan dengan pinjaman online. Jadi seolah kayak penjahat begitu. Cuma maksud saya begini, semestinya dari pemerintah sebelum usaha ini, maksudnya pinjaman ini berjalan, semestinya ada backupan. Karena memang pemahaman teman-teman ini begitu ada kesempatan mau ingin pinjam, ada bantuan yang seolah dianggap mudah, nggak taunya efeknya sangat berkepanjangan. Dan itu ada beberapa teman saya sendiri yang terjadi di teman saya, Pak. Saya sangat riskan sekali. Jadi, ya alhamdulillah nih bisa digabungkan di webinar kali ini. Semoga nanti saya bisa mendapatkan materinya ya, boleh dikirim ke saya, nanti saya bisa menjelaskan ke teman-teman supaya bisa punya pemahaman yang lebih luas lagi tentang pinjaman online. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Robianti. Untuk itulah kami PT Cangkul ada di tengah-tengah masyarakat melakukan sosialisasi agar tidak terjerat oleh pinjaman ilegal tadi. Karena jujur saja kita itu bukan debt collector, tapi kita debt collector, yaitu mengumpulkan permasalahan-permasalahan. Kita juga punya call center seperti yang dijabarkan oleh Pak Saiful tadi tentang ciri-ciri fintech yang ilegal dan legal. Nah, sehingga masyarakat tidak dengan mudahnya meminjam ke pinjaman online yang memang marak baru-baru ini. Nah, disinilah fungsi kita, bahwa kita juga melakukan pendampingan kepada masyarakat. Kita punya call center-nya. Dan satu lagi sebenarnya kebijakan masyarakatlah yang menilai apakah kita butuh pinjaman online ini untuk meningkatkan modal kita dalam hal berusaha, ataukah diperuntukkan untuk hari-hari kita, sehingga kedepannya nanti seperti yang saya katakan, kita tim Cangkul memiliki punishment dan reward dalam hal pembayaran. Kalau memang saat pertama pembayaran itu dilakukan dengan baik, kita tidak seperti debt collector yang mengejar-mengejar, ya kan? Tapi kita bisa restrukturisasi kembali utang-utang tersebut dengan berbicara di call center, ya kan? Kalau seandainya bagus pembayarannya, kita punya reward. Kalau Anda penambahan modal, kami persilahkan. Ya. Sehingga itu tadi, bahwa itulah tugas dari kita sebagai pelaku P2P lending, pinjaman online, menjelaskan kepada masyarakat. Pilih pinjaman online yang memang berbasiskan hukum yang sudah disahkan oleh OJK. Nah, itu kan nanti bisa dibaca oleh Ibu di OJK, share aja di OJK, lihat di OJK, di Google itu pasti ada nama Cangkul. Hanya 160, Bu, sisanya tidak. Kita juga PT Cangkul juga tidak pernah melakukan pengiriman SMS ataupun WhatsApp tentang silakan pinjam dengan mudah sekali, ya kan? Nah, takutnya nanti itu data tersebut digunakan untuk melakukan pinjaman-pinjaman lanjutan yang memang bukan Ibu ataupun Bapak yang minjam. Nah, kalau di pihak kita, karena kita diawasi secara langsung oleh JK, dan kita melakukan verifikasi dengan baik, sehingga hal-hal tersebut bisa kita minimalisir. Itu saja, Bu. Ada yang lain, Bu? Bu Robianti?
Ya, ya, oke. Kalau pendampingan tadi itu pendampingan seperti apa yang di dieksekusi ke pelaku usaha? Ya, seperti pendampingan-pendampingan dari modal usaha, ya. Modal usahanya itu kita hitung misalnya Ibu melakukan unit kegiatan usahanya itu apa. Dari situ bisa kita lihat berapa BP-nya, break-even point-nya, terus bisa kita lakukan pendampingan dengan model pemasarannya atau promosinya, ya kan? Itu bisa kita bantu seperti itu, Bu. Oh, begitu. Itu semuanya serba online berarti ya? Serba online. Nanti kita ada call center-nya, ya. Ibu bisa bertanya di situ semuanya. Yang terpenting pertama begini, kalau seandainya memang Ibu berkenan, silakan download ataupun install Cangkul yang ada di Play Store. Ya, dari situ bisa dilihat berapa bunganya, berapa jangka waktunya, bagaimana cara peminjamannya, verifikasinya seperti apa, dan berapa waktu dananya cair. Nah, seandainya berminat, silakan Ibu bisa melakukan pinjaman. Kalau memang Ibu tidak berminat, ya tidak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di sini kita hanya mensosialisasikan mana fintech yang legal dan mana fintech yang ilegal. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu Rubianti. Ada yang lain dari peserta webinar sore hari ini? Silakan. Seandainya ada yang ingin bertanya kembali. Waktu dan tempat. Ya. Halo, Ibu, Bapak. Kalau yang ingin bertanya? Oke. Halo para peserta webinar. Mohon maaf sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan informasi juga kepada Pak Saiful juga. Selepas dari ini, karena kita Zoom ini kita record dan ada ada nama datanya di kita, nanti kita akan buatkan grup WhatsApp tersendiri. Kalau seandainya ingin bertanya, nanti silahkan kita bertanya di grup WhatsApp yang akan segera kita buat. Ya, mohon izin ya Pak Saiful. Nanti kita akan kemungkinan besar nanti kita akan selalu bekerja sama dengan para lembaga-lembaga yang memang berperan aktif dalam hal sosialisasi ini, seperti lembaga pendidikan, lembaga pemerintah daerah, dan semuanya. Oke, kalau memang tidak ada, alangkah baiknya untuk acara webinar ini bisa kita tutup ya, Pak Saiful. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas masukannya, terima kasih atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua, terutama dari pihak PT Cangkul memberikan penghargaan dan penghormatan sebesar-besarnya untuk Pak Saiful. Terima kasih juga pada seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Untuk acara webinar hari ini kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close.